akan menggunakan kertas buffalo sebagai alat peraga. Tokoh-tokoh dalam cerita ini adalah Ted. Halo, nama saya Ted. Ted adalah kaktus berwarna hijau tara, tubuhnya pendek, sikapnya baik. Tokoh berikutnya adalah Mouse. Halo teman-teman, aku adalah kaktus. Tubuhku besar, warnaku hijau muda, sikapku baik. Halo Mouse. Halo Ted. Ini adalah bunga mawar merah yang cantik, namanya Ajaib. Sikapnya ceria dan usil, sempat menjadi sombong. Ini adalah turis pria, sikapnya serakah dan licik. Ini adalah unta, binatang gurun yang dikendarai oleh turis pria. Kita mulai yuk teman-teman ceritanya. Kisah ini dimulai di sebuah padang pasir yang tandus. Tanaman yang biasa tumbuh adalah tanaman yang dapat menyimpan banyak air teman-teman. Contohnya kaktus. Alkisah hiduplah kedua kaktus di padang gurun yang tandus, yaitu adalah Ted dan Mouse. Mereka hidup berdampingan. Pada suatu hari, saat mereka sedang berbincang-bincang, mereka dikejutkan dengan sebuah tanaman yang tumbuh di antara mereka. Mouse, lihatlah, ada tanaman yang sudah tumbuh. Kita tunggu sampai dia besar. Tanaman apa ini? Nanti kalau sudah besar kita pasti akan tahu tanaman apa ini. Tapi pasti bukan kaktus. Iya betul, sebaiknya kita rajin memberinya air agar dia dapat bertahan hidup dan tumbuh subur. Kamu betul Mouse, tampaknya ini bukan tanaman gurun karena batangnya kecil. Tapi anehnya bunga ini tumbuh sangat lama, tidak tumbuh seperti bunga pada biasanya. Hari demi hari berlalu, tanaman itu pun menunjukkan bunganya yang masih kuncup. Lihat Ted, ternyata tanaman ini adalah sekutu bunga mawar yang sangat cantik. Betul Mouse, sangat ajaib. Bunga mawar ini dapat tumbuh di padang pasir yang tandus. Ted dan Mouse sangat mengagumi bunga merah tersebut yang sebenarnya adalah bunga mawar merah teman-teman. Ted, ayo kita beri nama sahabat kecil kita ini. Ayo, tapi siapa ya? Bagaimana jika ajaib? Karena sangat ajaib, bunga secantik ini dapat tumbuh di padang pasir. Setuju? Salah, maksudnya setuju. Ajaib kecil pun mulai bersahabat dengan Ted dan Mouse. Ajaib juga suka mencubit Mouse, tetapi ia pura-pura tidak tahu, sehingga Mouse menyalahkan Ted. Cubit ya Mouse, Aduh sakit. Siapa yang mencubitku? Kau ya Ted? Tidak, aku tidak mencubitmu. Kamu mencubitku. Mungkin ada nyamuk yang menggigitmu. Mereka berdua berdebat sangat lama, tetapi mereka berdua tidak pernah mencurigai sekalipun si kecil ajaib. Setiap hari mereka lalui dengan canda dan tawa. Ted dan Mouse juga rajin mencemprotkan air kepada bunga mawar. Jur, jur. Hal itu mereka lakukan agar ajaib dapat bertumbuh subur. Tetapi mereka tidak pernah mengatakan kepada ajaib bahwa jika ajaib tidak minum cukup air, maka dia akan mati. Ajaib pun tumbuh subur. Kini bunganya yang masih kuncup mulai mekar. Suatu hari lewatlah seorang pria di tempat ketiga sahabat itu tumbuh.
Pria itu naik seekor unta. Kecuplak, 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 kecuplak. Ajaib yang sangat cantik menarik perhatian pria itu. Halo bunga cantik, siapa namamu? Aneh, kenapa bunga secantik engkau tumbuh di padang gurun ini? Sangat tidak pantas, seharusnya kamu tumbuh di taman kota yang indah. Pria itu terus memuji bunga mawar. Dia berharap bunga mawar mau diajak dia ke kota agar dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Oh ya, ini ada air untuk kau minum, pasti kau haus. Tapi Ajaib tidak mendengarkan kata-kata pria itu. Dia malah melihat bayangan dirinya yang sangat cantik. Wah, ternyata aku cantik sekali. Selama ini aku kira aku sama dengan Teh Danmos. Ternyata aku cantik sekali. Iya, kamu memang sangat cantik. Itu sebabnya aku mengajak kamu pergi ke kota. Maukah kau ikut denganku ke kota? Tentu aku mau. Aku harus ikut Anda ke kota. Aku kan bunga mawar yang cantik. Teh Danmos tahu bahwa pria itu adalah manusia jahat. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari Ajaib. Teh Danmos juga tahu kota sangat jauh dan jika Ajaib dicabut, maka dia akan mati karena kekurangan air. Saat pria itu hendak mencabut Ajaib, Mouse menyerang pria itu dengan durinya sehingga terluka. Kiat! Aduh, sakiti, aku nyangkui. Pria itu marah dan mukul Mouse, tetapi pria itu justru malah makin terluka. Kiat! Aduh, sakit panik. Aduh, sakit batin. Teh Danmos mentertawakan pria itu. Aib ya, kasihan deh. Pria itu semakin marah dan menendang Teh, tetapi Teh tidak apa-apa. Malah pria itu yang semakin kesakitan. Aduh, kakinya Enyo. Tadi badannya Enyo yang sakit. Sekarang kakinya Enyo. Aduh, sakit. Karena kesal, akhirnya pria itu tidak jadi mencabut Ajaib. Pria itu pun pergi. Ketupak. Ajaib merasa marah kepada Mouse dan Teh. Gara-gara kalian aku tidak jadi ke kota. Aku ingin ke kota agar banyak orang melihat kecantikanku. Aku ini cantik, beda dengan kalian yang jelek. Mulai sekarang aku tidak butuh air dari kalian berdua. Ajaib marah dan tidak mau menerima air kepada kedua sahabatnya. Jangan marah Ajaib, kami lakukan ini untuk kebaikanmu. Pria itu tidak memperhatikan dirimu, dia licik dan serakah. Dia hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Betul Ajaib, jika kamu tidak mau menerima air dari kami, maka kamu akan mati. Kamu bukan tanaman padang pasir yang dapat menyimpan banyak air. Kamu membutuhkan kami. Tidak mau. Mouse dan Teh pun menuruti keinginan Ajaib. Mereka tidak lagi memberi air kepada Ajaib. Pada awalnya Ajaib masih segar karena akarnya masih menyimpan sisa air. Tubuhnya mulai lemas, tetapi Ajaib kembali menegakkan tubuhnya. Tetapi semakin lama persediaan air di akarnya habis. Dia tidak mau kedua temannya tahu kondisinya. Akhirnya persediaan air di akar Ajaib hampir habis. Ajaib tidak mampu lagi menegakkan tubuhnya, sehingga dia mulai lemas. Mouse
lihat, Ajaib terkulai lemas, dia kekurangan air. Benar, Ted, dia dehidrasi. Ayo kita beri dia air agar dia segar kembali. Ayo. Mouse dan Ted pun mulai menyiram air kepada Ajaib. Cur, 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 cur. Tidak lama kemudian, Ajaib menegakkan tubuhnya dan segar kembali. Ajaib pun bersyukur dan berterima kasih kepada kedua sahabatnya. Dia sangat menyesal tidak mendengarkan nasihat Mouse dan Ted, bahkan menjadi sombong. Terima kasih teman-teman, kalian baik sekali, maafkan aku ya. Iya Ajaib, kami memaafkanmu. Betul Ajaib, kami juga senang karena kau segar kembali. Akhirnya mereka bertiga hidup bahagia kembali di padang gurun dan menjadi sahabat yang baik. Pesan moral dalam cerita ini adalah kita tidak boleh sombong. Kita memerlukan orang lain dan harus saling tolong-menolong. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Video-video lainnya. Sampai di sini ceritanya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.